Halo Sobat Sejarah, perkenalkan saya Fahmi Hidayat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas latar belakang datangnya bangsa Barat ke wilayah Nusantara, jalur pelayaran yang mereka tempuh, serta dampak dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu sendiri. Kita lanjut ke materi. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedatangan bangsa Eropa. Sejak abad ke-16, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris berlayar ke Nusantara. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Pada abad ke-15, bangsa Eropa tengah berada dalam masa penjelajahan samudra. Runtuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 membuat jalur perdagangan rempah dari Asia ke Eropa terputus. Hal ini mendorong untuk bangsa Eropa mencari jalur baru untuk mendapatkan komoditas berharga seperti lada, pala, dan cengkeh yang hanya tumbuh di wilayah Nusantara. Motivasi utama mereka adalah ekonomi, tetapi dalam perkembangannya juga berkaitan dengan politik, agama, dan persaingan antar bangsa. Bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang sampai di Asia Tenggara. Pada tahun 1511, mereka merebut Malaka, kemudian melanjutkan pelayaran ke Maluku untuk menguasai perdagangan rempah. Portugis berhasil menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan lokal, namun juga menghadapi perlawanan dari masyarakat. Tak lama kemudian, bangsa Spanyol pun ikut datang melalui Filipina dan tiba di Maluku pada tahun 1521. Pertemuan Portugis dan Spanyol di wilayah ini bahkan memunculkan konflik yang kemudian diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Belanda baru tiba di Nusantara pada tahun 1596 dengan rombongan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman di Banten. Kehadiran Belanda segera berkembang pesat dengan pembentukan VOC pada tahun 1602 yang kemudian menjadi kekuatan dominan karena hampir setara dengan sebuah negara, memiliki tentara, memiliki mata uang, dan bahkan bisa mengeluarkan hukum sendiri. Di bidang ekonomi, bangsa Eropa menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Rakyat Nusantara tidak lagi bebas menjual hasil bumi mereka karena harga ditentukan oleh pihak Eropa. Hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat lokal. Di bidang politik, bangsa Eropa berusaha menjalin perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Namun, seringkali perjanjian itu merugikan pihak pribumi. Persaingan antar bangsa Eropa juga menyeret kerajaan-kerajaan lokal ke dalam konflik politik dan peperangan. Sementara di bidang sosial, kedatangan orang-orang Eropa membawa pengaruh budaya dan gaya hidup baru. Sistem pendidikan Barat mulai diperkenalkan, begitu juga agama Kristen yang disebarkan oleh misionaris. Interaksi ini menandai awal masuknya pengaruh global ke dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Dari uraian ini kita dapat melihat bahwa kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara memiliki dampak yang sangat luas. Di satu sisi, mereka memperkenalkan teknologi pelayaran, perdagangan global, dan budaya baru. Namun di sisi lain,
Mereka membuka jalan bagi praktik kolonialisme yang berlangsung berabad-abad dan meninggalkan luka panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.